Yo, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengalahkan bot challenge pada banner Arima ya teman-teman ya. Dimana kita ketahui sekarang sudah periode Arima berlangsung. Biasanya nanti ada karakter baru dengan didampingi boss battle-nya teman-teman. Nah, di sini saya mau buatin tutorialnya buat kalian semua ya. Terutama sekarang masih day 1 yang harapannya kalau kalian bisa dapat ranking 1 terus dari day 1 itu kan bisa dapat ini ya, koran lebih banyak dibandingkan player-player lainnya ya. Di sini saya sudah poinnya 700.000 ya, sangat jauh dari peringkat-peringkat lainnya. Ya harapannya nanti ketika ada video atau tutorial ini yang lain-lain itu bisa saling menyaingi gitu ya, biar saling susul-susulan. Karena ini lumayan tricky banget dan line up-nya itu kalian perlu set sedemikian rupa kombinasinya agar dapat nilai skor yang sangat-sangat tinggi teman-teman. Jadi kalian nggak bisa pasang line up-nya seadanya aja, jadi harus kombinasinya itu harus bagus. Nah, saya tunjukin gimana saya menggunakan line up di periode kali ini. Kalau kalian punya karakter-karakter ini, kalian pasang sesuai seperti ini saja gitu ya. Jadi jangan sampai gini, kenapa pasang seperti ini aja, maksudnya gimana? Jangan sampai kalian taruh seperti ini gitu ya. Komposisinya itu harus tepat seperti ini. Yang pertama Juzo biru, kemudian ada Arima hijau dan ada Amon Pisai, kemudian ada Juzo merah lagi, kemudian ada Mado Kureo ya. Kalau kalian adanya Arima biru, silakan pakai Arima biru, tapi saya nggak tahu ya lebih bagus mana skornya karena saya nggak punya Arima biru yang bagus. Nah, intinya gini line up-nya nanti saya akan tunjukin kenapa karakter-karakter ini dipilihin dibandingkan karakter lainnya seperti buff seperti Uta, kemudian Takatsuki Sen gitu ya. Dan karakter-karakter lainnya kenapa tidak dipilih dan hanya menggunakan karakter-karakter ini. Intinya gini dulu ya. Jadi kalian di sini saya pakaiin cuma D nih untuk Arima hijaunya. Kalaupun saya pinjam orang lain gitu ya di bintang 3 bisa juga. Tapi saya bakal pakai punya saya dulu aja ya buat ngeliatin skornya. Nah, ini pakainya D+, kemudian Amon triple S dan juga Juzo triple S. Jujur li mereka berdua triple S tuh nggak ngaruh banyak teman-teman. Yang paling ngaruh tuh adalah Arima hijaunya. Kalau bisa bintang 6-in. Kalau kalian punya triple S itu jauh lebih bagus. Karena scoring ini dari mereka berdua ini nggak terlalu penting gitu ya, walaupun dia triple S. Gitu. Yang paling penting adalah Arimanya kalau bisa bintang 3 ke atas ya. Syukur-syukur udah bintang 6 karena ada boost statistik yang cukup tinggi di bintang 5. Nah, untuk gameplaynya seperti apa kita akan sama-sama lihat ya teman-teman ya. Kalau kalian mau nurutin atau ngikutin saya, ini bisa banget ya. Jadi kalian cukup ngapalin kartu yang saya gunakan aja tanpa basa-basi, tricky dan lain sebagainya. Jadi tujuan utamanya saya jelasin dulu ya. Untuk tujuan utamanya kita itu mendapatkan point weakness di sini. Point weakness di sini yang harapannya mudah ditumpuk sampai dengan banyak gitu ya. Kenapa kita cari point weakness? Karena semakin musuh itu kena point weakness, ini nanti akan semakin banyak damage takennya atau damage yang diterima dia makin sakit. Sehingga point score kita itu jauh lebih besar. Nah, gunanya Juzo merah di sini adalah untuk memberikan point weakness dan juga rank up ya. Kita ketahui kalau musuhnya kena di buff Miss Fortune yang ketika ada 4 labu di bagian atas itu akan memberikan rank up kepada kartu yang kita gunakan yang pertama itu, dan yang kedua adalah memberikan point weakness juga tentunya dengan line up yang seadanya pun bisa memberikan point weakness. Itu alasan kenapa saya pakai Juzo merah teman-teman. Kemudian Juzo biru jelas untuk naikin stack dari ininya, dari pisaunya, dan juga labu ini mudah banget dinaikin sama Juzo biru. Makanya kalau kalian di tim CCG, kalian cukup punya 1 2 3 ini, kalian pasang siapapun di sini, ini skornya akan tinggi sekali. Asalkan bannernya itu adalah banner CCG gitu ya. Kemarin saya coba aja pakai di Augiri, pakai seperti ini, itu juga skornya sangat-sangat tinggi. Jadi kalau kalian punya investasi yang cukup bagus ke 3 karakter ini, maka kalian udah bisa dipastikan bisa masuk top 5 untuk tiap bannernya. Walaupun kemarin di Augiri yang siapa namanya SKL Yamori ya, itu saya dapat cuma ranking 7 karena apa? Karena saya minjem Yamori musuh, Yamori lawan, Yamori orang gitu ya. Sehingga skor saya kecil sekali. Itu dapatnya cuma di rank 7. Tapi rank 7 itu bagus banget, lebih dari beberapa orang yang main di tim Augiri gitu. Karena komposisinya
ya sudah investasi ke sini gitu ya. Nah, untuk gameplaynya seperti apa? Kalian untuk di pertama wajib banget dapat 2 kartu Juzo biru seperti ini. Gitu ya, Juzo biru 2 kali. Gunanya apa? Ketika musuh sudah terkena Juzo biru 2 kali, ini musuhnya akan ada stack 4 labu. Yang pertama labunya udah ada 4. Yang ketiga itu ini weakness-nya sudah dapat 2. Gitu. Weakness ini kan dia ngasih weakness juga ya, poin weakness 2. Nah, karena labunya sudah ada 4 ditambah 1, ini kan 5 ya. Makanya di buff warna merah nanti yang seperti sayap pesawat itu akan muncul. Nah, debuff itulah yang kalian gunakan untuk men-trigger di serangan selanjutnya. Nih, saya contohin ya. Contohnya, nah untuk slot ketiga kalian bisa pakai Amon Pisai atau Juzo merah. Kalau saya lebih saranin Amon Pisai. Kenapa? Karena nanti bisa di rank up gitu ya kartunya. Tapi kalau lihat posisi kartu sekarang, ini tidak memungkinkan untuk menggunakan Amon Pisai. Karena lebih banyak kartu Juzo ya. Kartu Juzo jauh lebih banyak sehingga baiknya pakai Juzo merah. Kenapa nggak Arima dulu? Nanti saya jelasin kenapa nggak Arima hijau dulu. Tapi justru yang lainnya dulu. Karena nanti di sini kan point weakness kan udah ada 2 nih dari Juzo biru ya. Udah ada 2, berarti butuh 1 lagi. Kalau kita menggunakan Arima hijau itu sebenarnya point weaknessnya nambahnya 2. Jadi nggak cocok kalau tinggal 1 slot doang. Kalau 1 slot doang kalian pakainya yang kalau tidak siapa namanya Juzo merah ya Amon Pisai gitu antara 2 itu. Nah, di sini musuhnya harusnya sudah pusing, sudah kena weakness untuk penyerangan dari Juzo merah ya. Kemudian kalian tambahin 1 lagi, yaitu gunanya untuk memberikan weakness kedua atau pusing kedua dari Arima hijau. Dan di sini Arima hijaunya sudah bisa mengeluarkan Chidori ya. Kita lihat ya. Nah, di sini kan musuhnya kena merah-merah. Nah, debuff merah ini nih, yang kayak sayap pesawat atau kekelawar gitu ya. Itu walaupun Juzo merah ini beda atribut. Nih, dapatnya 2 kan? Lihat ya. Arima dapatnya 2. Sebentar saya jelasin dulu. Walaupun tadi ini warna merah gitu ya, terus bisa kena point weakness. Kenapa seperti itu? Karena ada di buff kayak pesawat itu. Itu yang ngebuat dia kena point weakness. Kemudian semua kartu yang menyerang itu di rank up. Kalian lihat ya. Kartu saya si Juzo merah itu ikut di rank up. Karena tadi menyerang pada saat ada baling-baling pesawatnya. Kemudian Arima hijau saya juga melakukan penyerangan gitu ya. Melakukan penyerangan sehingga dia mendapatkan yang namanya point weakness juga di dalamnya sebanyak 2 karena dia atributnya hijau kemudian ditambah di buff pesawat tadi. Gitu ya. Saya harapannya kalian bisa mengerti ya. Nah, untuk saya kayak begini kalian cukup spam kartu Arima hijau sebenarnya. Tapi karena di sini Arima hijau saya posisinya adalah cuman punya 2 biji, itu jadi sebenarnya kurang maksimum. Kalau kalian mau maksimumin itu, kalau bisa Arima hijaunya agak banyak. Oke, di sini bagusnya kita pakai kartu apa ya? Pakai kartu ini kali ya, Juzo aja kali ya. Nah, boleh deh. Ini skornya gede juga nih. Karena point weakness semakin banyak, itu dia semakin sakit, ditambah ada labu juga gitu ya. Nah, point weaknessnya nambah nih. Lihat nih, lihat ada debuff putih yang nambah nih. Ketika dia kena weakness. Tuh, banyak banget kan? Itu gunanya kalian menggunakan debuff weakness tadi. Karena damage-nya semakin sakit. Nah, ini tinggal diserang pakai Arima hijau. Jebret. Ya gitu ya, sekitar 600.000 untuk 2 ronde. Ya tadi saya mendapatkan perfect running dengan menggunakan kombinasi kartu yang sama seperti itu. Cuman bedanya Amon Pisai lebih banyak menyerang. Dan Arima hijaunya jauh lebih banyak juga kartunya. Itu bisa sampai 707.000 teman-teman. Kan tapi dengan poin 600 aja kalian udah bisa dapat ranking 2 ya. Sehingga kalian udah tahu celahnya di mana, caranya di mana untuk mendapatkan posisi yang jauh lebih tinggi. Gitu. Sekarang saya bakal coba ketika saya menggunakan Arima hijau bintang 3 gitu ya. Bintang 3. Bintang 4. Mana ya bintang 3? Skornya saya penasaran juga bisa dapat berapa dengan line up yang sama. Kalau saya ngambil yang ini 210 kan nggak make sense ya. Memang belum di upgrade aja gitu loh. Boleh saya pakai bintang 4 teman-teman. Beda tipis lah ya. Bintang 4. Yang penting kalian di upgrade juga ya kalau mau pakai di sini. Leveling dan ya leveling lah yang utama sama limit
Oke, bintang 4 sama bintang 5 nggak terlalu beda. Bintang 4 sama bintang 3 nggak beda jauh teman-teman. Yang beda jauh tuh bintang 5. Bintang 5 itu statistik boostnya tinggi sekali. Nah ini sama ya, kalian cukup dapetin Juzo di awal biru 2 kali. Kalau kalian gak dapet Juzo biru 2 kali di awal, kalian langsung ulang aja, langsung keluar. Nah di sini saya pakai Amon supaya kartunya berkurang juga, gitu ya. Kemudian pakai Arima. Cuman di sini sayangnya nggak perfect ya, karena kita nggak dapat kartu Arima. Kita langsung keluar aja. Karena di dalamnya itu ada efek peningkatan level kartu, sehingga kalian kalau bisa ya dapat kartu Arima hijau juga, gitu ya. Tujuan utamanya adalah Arima hijau 2 kartu di ronde pertama, dan satu lagi adalah Juzo biru 2 kartu. Patokannya itu teman-teman. Semakin banyak kalian memiliki kartu Juzo si Arima hijau gitu ya, kalian akan semakin sakit damage-nya, terutama bagi skornya akan jauh lebih tinggi. Nah ini kan Juzo birunya cuma dapat 1 ya. Oh 2, oke. Nah ini oke-oke aja nih. Ini oke-oke aja. Kita pakai Amon dulu kali ya. Amon dulu. Kemudian pakai Arima. Nah nanti kita lihat ya berapa skor kita kalau kita minjam Arima orang. Jebret. Nah ini aja kan udah 100.000 ya. Tinggal finishing aja di akhir-akhir. Di sini kita pakai ini 1 kali. Kemudian kita pakai Arima deh, boleh deh. Wah sayangnya nggak dapat Arima. Ya sudah lah, nggak apa-apa. Lebih bagus lagi tadi kalau dapat Arima. Saya berharapnya dapat Arima, tapi karena nggak dapat ya sudah, nggak apa-apa. Udah 260.000 ya. Kalian lihat ya, ini adalah skor ketika saya murni pure. Misalkan saya pakai kartu, pakai Arima level bintangnya tuh bintang 4 ya, seperti ini skornya gitu. Jebret. Tuh, ini udah 430.000 ya, udah 500.000. Jebret. Nah, ini kalau saya pakai Arima sendiri itu sudah 500.000 sekian. 500.000 sekian, belum lagi ditambah bonus melakukan damage tertinggi. Itu ada lagi 500 ditambah mungkin 80.000, bisa jadi sampai 600.000 skornya. Itu saya menggunakan bintang 4. Tapi karena saya meminjam gitu ya, jadi ada poin yang berkurang sampai dengan 200.000 gitu ya. Gitu. Jadi kalian walaupun pakai bintang 4 juga, kalian seharusnya sudah bisa duduk di posisi nomor 2 ya. Karena poinnya berapa tadi? 500 sampai 600.000. Gitu ya. Mudah banget kan. Yang penting kalian tahu aja gimmicknya. Kalian punya siapa namanya? Juzo biru, Juzo merah, dan terutama ininya ya. Tadi pakai bintang 4 pun masih bisa besar skornya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Bagi kalian yang ingin bertanya seputar line up dan lain sebagainya, bisa tulis di kolom komentar ya. Ini komposisinya sebenarnya wajib banget seperti ini gitu ya. Kalau cari pengganti sejujurnya susah, apalagi kalau kalian harus ngeganti Juzo Halloween dan Juzo biru. Ini sejujurnya susah sekali. Kalau kalian ganti Amon itu masih nggak apa-apa. Misalkan mau pakai Arima merah itu boleh juga gitu ya. Oke, mungkin gitu aja ya. Dan ini baru 2 ronde karena di hari pertama. Kalau nanti besok itu biasanya udah jadi 3 ronde. Kemudian besoknya lagi jadi 4 ronde gitu ya, turnnya. Jadi akan meningkat seiring banyaknya hari yang sudah dihabiskan. Gimana gameplaynya kalau dia 3 ronde dan 4 ronde, 5 ronde? Ini sebenarnya ada gameplay baru karena Arima hijau ini cuma bisa bertahan serangan Chidorinya itu 1 kali periode doang. Jadi 3 Chidori doang sebenarnya. Untuk ronde-ronde selainnya itu ini akan dipastikan dari kehokian kalian mendapatkan kartu Arima hijau. Ini saya bahas juga untuk selanjutnya ya. Jadi kalau untuk ronde-ronde selanjutnya ada 3, 4, 5 ronde, kalian cukup mengumpulkan banyak-banyak kartu dari Arima hijau. Dan tentunya kalian perlu yang namanya rank up, dan ini bisa dibantu oleh 2 orang. Yang pertama Takatsuki Sen,
Dan yang kedua adalah si Juzo Halloween ya. Juzo Halloween tuh sangat bagus sekali untuk diinvest tuh. Juzo Halloween bisa melakukan rank up selain Takatsuki Sen. Gitu ya. Kalau saya pribadi lebih rekomendasiin untuk menggunakan Juzo merah karena bukan cuma rank up doang di dalamnya, tapi ada yang namanya pemberian point weakness. Itu yang nggak bisa dimiliki oleh Takatsuki Sen. Kenapa point weakness dibutuhkan? Ya tadi ya saya udah jelasin berapa ratus kali. Ada debuff putih di dalamnya itu memberikan peningkatan damage yang diterima oleh kelinci yang gunanya untuk membuat skor itu makin tinggi gitu ya, intinya gitu. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.